Jika kalian saat ini lagi membutuhkan smartphone baru dengan harga di bawah 2 jutaan, tepatnya di harga 1,5 hingga 2 jutaan, kalian berada di video yang tepat. Soalnya di video ini Mimin sudah menyediakan rekomendasi smartphone dengan harga tersebut yang terbaik dari beberapa brand smartphone yang ada di Indonesia versi gadget low budget. Penasaran smartphone apa saja? Simak video ini sampai selesai. Nomor 1 Tecno Spark 30 Pro. Di nomor pertama ini ada smartphone Tecno Spark 30 Pro yang sekarang dijual dengan harga 1,9 jutaan saja dan untuk link pembeliannya akan Mimin sediakan di deskripsi video ini. Tecno Spark 30 Pro menjadi nomor 1 di daftar ini karena smartphone ini menawarkan layar yang bagus, performa handal dan juga resolusi kamera yang terbaik di daftar ini. Memiliki layar AMOLED beresolusi Full HD Plus berukuran 6,78 inci, dengan refresh rate 120 Hz yang bikin scrolling tambah semut, serta tingkat kecerahan hingga 1700 nits yang aman digunakan di bawah sinar matahari langsung. Tidak hanya di bagian layarnya yang mumpuni, di bagian prosesornya gahar untuk kelas harganya. Yang dimana smartphone ini menggunakan MediaTek Helio G100 yang dimana chipset ini juga banyak digunakan di smartphone dengan harga 2 jutaan, memiliki skor AnTuTu 420.000 poin membuat smartphone ini memiliki skor terbesar di daftar ini. Didukung dengan RAM 8GB LPDDR4X dan storage 128GB serta 256GB yang berjenis UFS 2.2 yang pastinya lebih ngebut dibandingkan eMMC dan penyimpanannya masih bisa ditambah dengan slot micro SD tanpa mengorbankan slot SIM card. Di bagian kamera smartphone ini juga memiliki resolusi yang besar di daftar ini dengan resolusi 108 MP untuk kamera belakangnya dan 13 MP untuk kamera depan. Untuk sumber dayanya smartphone ini memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian cepat 33 Watt. Fitur lainnya dari smartphone ini memiliki NFC, fingerprint di bawah layar, giroskop hardware, cocok untuk kamu yang hobi bermain game Battle Royale, speaker stereo, serta sertifikasi IP54 yang tahan terhadap percikan air dan juga debu. Untuk spesifikasinya akan Mimin tampilkan di tayangan berikut ini. Nomor 2 Infinix Hot 50. Di nomor 2 ini ada Infinix Hot 50 4G yang dibanderol dengan harga 1,6 jutaan. Smartphone ini juga memiliki chipset yang sama dengan Tecno Spark 30 Pro tadi. Namun di Infinix Hot 50 ini layarnya bukan berjenis AMOLED, melainkan IPS LCD dengan resolusi Full HD Plus berukuran 6,78 inci dengan refresh rate 120 Hz, serta tingkat kecerahan di 800 nits, yang masih aman untuk digunakan di bawah sinar matahari langsung. Untuk performanya, smartphone ini menggunakan chipset yang sama dengan Tecno Spark 30 Pro yaitu MediaTek Helio G100, yang dimana di smartphone ini menghasilkan skor AnTuTu sebesar 400.000, lebih kecil dibandingkan Tecno Spark 30 Pro. Ditemani RAM 6GB atau 8GB dan memori penyimpanan 128GB dan 256GB yang berjenis UFS 2.2, jika penyimpanannya kurang, bisa ditambahkan dengan slot micro SD khusus. Di bagian kameranya Infinix Hot 50 ini memiliki resolusi 50MP untuk kamera utamanya dan 8MP untuk kamera selfie-nya. Sedangkan untuk urusan sumber dayanya, smartphone ini memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya 18 Watt melalui port USB Type-C dan memiliki fitur bypass charging yang aman digunakan saat kalian bermain game sambil ngecas. Untuk spesifikasinya akan Mimin tampilkan di tayangan berikut ini. Nomor 3 ada Itel S25 Ultra. Di nomor 3 smartphone dengan harga di bawah 2 jutaan terbaik menurut Mimin ada Itel S25 Ultra. Smartphone ini dibanderol dengan harga 1,9 jutaan. Namun sudah memiliki layar yang bagus dengan panel AMOLED beresolusi Full HD Plus berukuran 6,78 inci dengan refresh rate 120 Hz yang dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 7i, sehingga tidak mudah tergores, serta dengan tingkat kecerahan hingga 1400 nits yang sangat aman jika digunakan di bawah sinar matahari. Di bagian performanya, smartphone ini menggunakan chipset Uni SoC Tiger T620 yang bisa menghasilkan skor AnTuTu sebesar 328.000 poin.
Memiliki RAM 8GB LPDDR4X serta penyimpanan 128GB dan 256GB yang bisa ditambah dengan slot micro SD khusus. Di bagian fotografinya, memiliki kamera utama dengan resolusi 50MP serta kamera depan 32MP. Sebagai sumber dayanya, smartphone ini memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya 18 Watt dan dilengkapi dengan fitur bypass charging sehingga aman digunakan saat bermain game sambil ngecas. Untuk spesifikasi Itel S25 Ultra ini akan Mimin tampilkan di tayangan berikut ini. Nomor 4 ada Itel S25. Selanjutnya ada Itel S25. HP ini cocok banget buat kamu yang cari smartphone entry level dengan fitur lengkap di harga ramah kantong. Itel S25 hadir dengan layar IPS LCD 6,6 inci beresolusi HD+, cukup luas dan nyaman buat nonton atau main game ringan. Untuk desainnya juga cukup modern, dengan tampilan punch hole di bagian depan. Di sektor performa, HP ini ditenagai chipset Uni SoC T606 yang cukup oke untuk multitasking ringan. Dipadukan dengan RAM 4GB dan memori internal 128GB yang bisa ditambah lewat slot micro SD kalau kamu butuh lebih banyak ruang. Kamera utamanya beresolusi 50MP, dilengkapi dengan fitur AI, jadi bisa hasilkan foto yang detail di siang hari. Untuk kamera depannya, tersedia lensa beresolusi 8MP, cocok buat selfie maupun video call. Urusan baterai, Itel S25 dibekali kapasitas 5000 mAh yang awet seharian, serta dukungan pengisian cepat 18 Watt, cukup cepat untuk ukuran harga segini. Untuk spesifikasi dari Itel S25 ini akan ditayangkan di slide berikut. Nomor 5 ada Realme C75. Buat kamu yang cari HP dengan daya tahan maksimal, Realme C75 bisa jadi pilihan terbaik di kelasnya. HP ini dirancang untuk tahan lama baik dari segi baterai, desain, maupun perlindungan fisik. Realme C75 sudah dilengkapi dengan sertifikasi IP54, artinya tahan terhadap cipratan air dan debu ringan. Cocok banget buat kamu yang sering beraktivitas di luar ruangan atau lingkungan kerja yang kurang bersih. Bodinya juga dirancang kokoh dengan build quality solid, jadi nggak gampang rusak meskipun sering dibawa-bawa. Daya tahannya makin gahar berkat baterai 5000 mAh, yang bisa bertahan seharian penuh, bahkan lebih kalau pemakaian ringan. Dilengkapi juga dengan 33 Watt SuperPod Fast Charging, Realme C75 bisa terisi dari 0 sampai 50% dalam 30 menitan aja. Pas banget buat yang sering buru-buru atau aktif seharian. Di sektor performa, Realme C75 ditenagai Snapdragon 680, yang berpabrikasi 6 nanometer, dikenal efisien daya dan cukup tangguh untuk multitasking harian. Dipadukan dengan pilihan RAM 6GB atau 8GB dan penyimpanannya 128GB yang masih bisa ditambah micro SD, jadi tetap lega meski banyak install aplikasi. Layar IPS LCD berukuran 6,72 inci, resolusi Full HD+, dan refresh rate 90Hz. Cukup cerah dan responsif untuk kebutuhan harian, baik browsing, nonton, sampai scrolling medsos. Kamera utama beresolusi 50MP ditemani lensa depth, cukup mumpuni untuk foto di kondisi terang. Kamera selfie beresolusi 8MP, cocok buat video call atau selfie kasual. Kalau kamu cari HP yang daya tahannya kuat, anti ribet, dan enggak cepat rusak, Realme C75 ini layak banget dilirik. Apalagi dengan harga yang tetap ramah kantong di bawah 2 jutaan. Untuk spesifikasinya akan ada di tayangan berikut. Nomor 6 ada Poco M6. Yang selanjutnya ada Poco M6. Poco M6 hadir dengan layar AMOLED seluas 6,79 inci beresolusi Full HD Plus dan refresh rate 90Hz, yang bikin tampilan layar lebih tajam, warna lebih hidup, dan scrolling makin halus. Untuk performanya,
HP ini ditenagai chipset MediaTek Helio G91 Ultra yang cukup efisien untuk aktivitas harian, dipadukan dengan pilihan RAM 6GB atau 8GB serta memori internal 128GB atau 256GB. Kamu juga bisa manfaatin fitur ekspansi RAM hingga total 16GB buat multitasking makin lancar. Di sektor fotografi, Poco M6 dibekali kamera utama beresolusi 108MP yang mampu hasilkan foto detail dan tajam, ditemani kamera depth beresolusi 2MP, serta kamera depan beresolusi 13MP buat selfie atau video call. Untuk dayanya, Poco M6 punya baterai 5030 mAh yang awet dipakai seharian, dan udah didukung pengisian cepat 33 Watt, yang bisa isi baterai dari 0 ke 100% dalam waktu sekitar 1 jam aja. Fitur lainnya juga lengkap, mulai dari dual speaker stereo, sensor sidik jari di samping, infrared blaster, sampai slot micro SD terpisah. Jadi, buat kamu yang cari HP AMOLED murah dengan kamera tajam dan performa gegas, Poco M6 ini bisa banget jadi pilihan. Berikut spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di tayangan berikut. Nomor 7 ada Oppo A3X. Terakhir ada Oppo A3X, HP terbaru dari Oppo yang cocok banget buat kamu yang cari perangkat simpel, stylish, dan awet dipakai seharian. HP ini hadir dengan layar 6,56 inci berjenis IPS LCD, resolusi HD+, dan refresh rate 90Hz, yang cukup nyaman buat scrolling sosmed, nonton video, atau sekadar multitasking ringan. Untuk dapur pacunya, Oppo A3X ditenagai chipset Snapdragon 680, prosesor hemat daya dengan performa yang cukup stabil, apalagi dipadukan dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB yang masih bisa kamu tambah lewat micro SD. Nah, keunggulan utama dari Oppo A3X ada di sisi ketahanan. HP ini dibekali baterai besar 5000 mAh yang tahan dipakai seharian penuh, bahkan untuk penggunaan berat sekalipun. Proses pengisian dayanya juga cukup efisien berkat fitur fast charging 33 Watt, jadi nggak perlu lama-lama nunggu penuh. Desain bodinya juga dibuat lebih solid dengan sertifikasi IP54 yang tahan terhadap percikan air dan debu ringan, jadi aman buat dipakai di luar ruangan atau saat cuaca lembab. Kamera belakangnya punya lensa utama 13MP dan kamera depan 5MP. Cukup untuk kebutuhan foto standar, video call, dan selfie. Fitur lain yang jadi nilai plus antara lain sudah menggunakan USB tipe C, fingerprint, dan sistem operasi terbaru berbasis ColorOS 14 yang ringan dan kaya fitur. Jadi, buat kamu yang cari HP simpel, awet, dan tetap nyaman dipakai harian, Oppo A3X ini layak banget dipertimbangkan. Berikut spesifikasi dan harga terbarunya ada di tayangan berikut. Itulah 7 rekomendasi smartphone yang paling layak dibeli dengan harga di bawah 2 jutaan untuk pertengahan tahun ini. Adakah dari daftar di atas yang kalian tertarik untuk beli, atau ada smartphone lain yang tidak masuk ke dalam daftar? Bisa kalian komen di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.